Setiap kali laki-laki itu menginap di hotel, ia selalu memiliki kebiasaan khusus. Pertama, ia dengan sengaja menebarkan kelereng kaca di depan pintu. Lalu, ia menggantung sumbu bom pada pintu dan mengaktifkan saklar peledaknya. Berikutnya, ia mengikatkan tali dengan kuat di balkon untuk memastikan ia dapat melarikan diri kapan saja. Sebagai seorang pembunuh bayaran, ia tidak pernah berani lengah sedikitpun. Bahkan saat mandi, ia selalu menaruh pistol dalam jangkauan tangan. Ia tidak memiliki nama, hanya sebuah barcode di bagian belakang kepalanya. Nama kodenya adalah 47. Tak lama kemudian, ia menerima misi baru, dan misi itu bahkan harus dieksekusi di tempat umum. Meskipun tingkat kesulitannya meningkat, ia tetap melanggar aturan biasanya, dan menerima misi tersebut karena ia adalah yang terbaik dalam organisasinya. Tidak ada misi yang tidak bisa ia selesaikan. Keesokan harinya, target muncul sesuai jadwal. Tanpa menyadari apapun, target itu sudah dibidik dari sebuah gedung berjarak 5 km. Detik berikutnya, terdengar suara tembakan. Peluru menembus kepala target dengan tepat. Laki-laki itu segera membongkar senapan runduknya, lalu memasukkan granat ke dalam sebuah kotak. Setelah ia pergi, kotak itu langsung meledak. Semua bukti pun lenyap menjadi abu. Selanjutnya ia menuju stasiun untuk bersiap melakukan evakuasi. Pada saat itu, kontaknya mengirim pesan yang menyatakan bahwa ada seorang saksi di lokasi kejadian yang melihat tindakannya. Ia pun diperintahkan untuk segera menghabisi saksi tersebut. Tak lama kemudian, informasi tentang saksi itu dikirimkan. Laki-laki itu harus pergi lebih awal ke lokasi yang dituju. Tak lama ia menemukan perempuan itu. Namun saat ia hendak mengeluarkan pistolnya, perempuan tersebut kebetulan menoleh. Laki-laki itu langsung menghentikan gerakannya. Tatapan tenang perempuan itu menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak mengenali laki-laki tersebut. Dengan demikian, ia tidak mungkin menjadi saksinya. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Seorang pejalan kaki tertembak dan jatuh tersungkur. Ternyata itu ulah pembunuh lain dari organisasi. Ia memanfaatkan kerumunan yang kacau untuk melarikan diri dengan cepat. Ketika laki-laki itu kembali ke hotel, ia diberitahu bahwa misinya telah gagal. Kontaknya juga mengirim tayangan langsung dari televisi. Melihat target masih hidup, ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia marah dan menuntut untuk mengetahui siapa pemberi tugas sebenarnya. Namun tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Tanpa ia sadari, lokasi tempat ia menginap telah dikhianati oleh organisasinya sendiri. Sekelompok besar polisi sedang menuju tempat itu. Pada saat yang sama, teleponnya tiba-tiba berdering. Seorang temannya di dalam organisasi dengan nekat memberitahu bahwa pemberi tugas adalah target itu sendiri dan lokasi laki-laki tersebut telah dibocorkan. Mendengar suara kelereng kaca yang hancur terinjak di luar pintu, ia sadar ada yang tidak beres. Ia segera menuju balkon. Sementara itu, polisi mendobrak pintu dengan paksa. Laki-laki itu meraih tali yang sudah ia persiapkan, lalu turun ke kamar di bawahnya. Tanpa menunjukkan kepanikan sedikit pun, ia segera pergi meninggalkan tempat itu dengan tenang.